di channel YouTube saya. Mari belajar bahasa Indonesia. Ya, nama channelnya Mari Belajar Bahasa Indonesia. Nah, silakan kalian tonton video ini terlebih dahulu sampai selesai, kemudian subscribe dan like. Kalau sudah, screenshot, kemudian kirim ke saya. Jadi nanti bakalan mendapatkan nilai plus dari saya. Selamat pagi semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemik ini, tetap jaga kesehatan, serta tetap jaga semangat belajar kalian ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama bersama saya, yaitu Bu Ica. Semoga kalian tidak bosan dengan saya. 3 tahun berturut-turut bertemu dengan saya di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya akan menjabarkan peraturan-peraturan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 1. Kehadiran. Kalian wajib hadir tepat waktu. Apabila di antara kalian ada yang sakit atau izin, harap menghubungi saya langsung. 2. Sikap. Kalian wajib menjaga sikap entah ketika berdiskusi atau Google Meet. 3. Penugasan. Kalian wajib mengerjakan secara mandiri, jadi tidak ada kata mencontek temannya. 4. Keaktifan. Kalian wajib aktif apabila diskusi. Kalau kalian aktif ketika diskusi, maka akan mendapatkan nilai plus dari saya. Ketekunan dalam belajar, dalam artian setiap kalian mencatat materi-materi penting, maka kalian akan mendapatkan nilai plus dari saya. Jadi cukup mudah bukan untuk mendapatkan nilai plus dari saya? Hari ini saya akan membahas tentang materi semester 1 di kelas 12. Nah, materi di semester 1 kelas 12 ada 4 bab. Bab yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Apakah kalian tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Ya, benar sekali. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar kerja, entah itu ke instansi atau ke sebuah lembaga. Kemudian, apakah surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat pribadi atau surat dinas? Yang kedua, yaitu teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang termasuk dalam kategori cerita ulang. Kenapa ulang? Karena cerita sejarah mengandung peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Contohnya seperti apa? Contohnya cerita sejarah Rengas Dengklok, cerita sejarah Perjanjian Linggarjati, cerita sejarah Trisakti, sejarah Piala Dunia. Yang ketiga adalah teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ada pada surat kabar, berisi tentang pendapat editor dalam menanggapi isu atau masalah terkini. Masalah apa saja contohnya? Masalah kebijakan pemerintah, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah hukum, dan masalah-masalah yang lainnya. Yang keempat yaitu novel. Kalau novel kan kalian sudah paham ya. Novel itu lebih kompleks, lebih banyak konfliknya juga daripada cerpen. Jadi alurnya juga lebih banyak. Kita akan fokus pada bab pertama, yaitu bab surat. Apa itu surat? Kalian sudah tahu kan apa itu surat? Nah, Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jadi intinya surat adalah sarana komunikasi dalam bentuk tulisan yang diberikan orang kepada orang lain. Kalau zaman dulu mungkin masih banyak yang menggunakan surat untuk sarana komunikasi, akan tapi pada zaman sekarang semakin canggihnya zaman, surat pun jarang digunakan karena sudah
banyak media sosial, misalnya WhatsApp, Line, BBM. Nah, ada beberapa surat yang berisi tentang pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Jenis surat ada dua, yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas. Kalian sudah tahu apa itu surat pribadi, surat dinas? Kalau belum, silahkan simak. Kalau surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk orang lain. Sifatnya juga pribadi. Kalau sifatnya pribadi, otomatis tulisannya dalam bentuk santai, tapi tetap sopan. Yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi. Jadi keperluannya untuk keperluan dinas yang ditunjukkan untuk pribadi bisa, untuk sesama lembaga atau instansi juga bisa. Nah, kalau surat dinas itu biasanya harus sesuai dengan sistematika penulisan. Beda dengan surat pribadi ya. Kalau surat pribadi itu bebas, santai tapi tetap sopan. Kalau surat dinas harus sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan. Berikut adalah contoh surat. Contoh surat pribadi seperti ini. Nah, bisa dilihat kan kalau surat pribadi itu lebih bebas, tidak ada patokan penulisannya. Kalau surat dinas itu lebih banyak sesuai dengan sistematika yang ada. Jadi, kalau surat dinas itu harus sesuai dengan sistematika penulisan. Mulai dari tanggal kepada yang terhormat. Nah, surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi apa surat dinas. Nah, tepat sekali, surat lamaran pekerjaan adalah termasuk surat pribadi bersifat resmi. Kenapa? Karena ditulis oleh pribadi, tetapi tetap menggunakan bahasa yang resmi, bahasa yang formal, dan sesuai sistematika penulisan yang ada. Sampai sini kalian sudah paham? Mulai dari jenis-jenis surat, pengertian surat, contoh surat, dan pengertian surat lamaran pekerjaan. Semoga hari ini kalian bisa memahami materi saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.